Selanjutnya kita akan membahas tentang pemberontakan Andi Ajis, ya. Apa yang menjadi penyebab dari pemberontakan Andi Ajis? Jadi di sini kita akan berbicara dulu tentang APRIS, ya. Mungkin di antara kalian ada yang masih bingung, Pak, APRIS itu apa? Jadi APRIS ini merupakan angkatan perang ketika pembentukan RIS, ya. Jadi ketika RIS dibentuk, itu dibentuk juga APRIS sebagai angkatan perangnya. Nah, dari APRIS ini itu terdapat 2 tentara basic, atau ada 2 jenis tentara, ya, yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Satu, ada yang dari KNIL, ini jumlahnya sedikit, terbatas. Ada juga yang dari peta. Itu nanti ini kelanjutannya menjadi TNI, TKR, ya, TKR, TRI, TNI. Nah, ini tentu ya yang pro terhadap Republik Indonesia, sementara KNIL ini mantan prajurit-prajurit dari Belanda. Nah, ini kemudian kedua ini digabungkan ke dalam APRIS. Nah, inilah yang kemudian menjadi penyebab adanya pemberontakan Andi Ajis. Seperti itu, ya. Nah, kita kembali lagi ya kepada Andi Ajis. Jadi, pada tanggal 30 Maret 1950 sebenarnya pasukan Andi Ajis ini sudah bergabung ke dalam APRIS, dan ini disaksikan oleh Letnan Kolonel Aje Mokoginta. Itu sudah bergabung, dan secara resmi pasukan Andi Ajis ini bergabung ke dalam APRIS. Akan tetapi ya ternyata Andi Ajis melakukan pemberontakan. Andi Ajis itu melakukan pemberontakan. Loh, kok tiba-tiba melakukan pemberontakan? Tidak, ya, ini ada asal muasalnya. Jadi memang di Makassar ketika itu terjadi banyak pro kontra. Yang mana ada yang menghendaki negara Indonesia Timur, ada juga yang kontra atau tidak menghendaki adanya negara Indonesia Timur. Sehingga pemerintah RIS di Jakarta itu berencana untuk mengirimkan pasukan ke Makassar tanggal 5 April, dan ini kemudian didengar oleh Andi Ajis. Andi Ajis ini berasal dari KNIL. Dia tidak mau ya ternyata bergabung ke dalam APRIS yang akan didominasi oleh pasukan TNI atau pasukan yang pro terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia, Republik Indonesia. Jadi ada kekhawatiran dari Andi Ajis, pasukannya akan dipandang sebelah mata ya karena sebagai kelompok minoritas. Nah, ini kemudian ditolak oleh Andi Ajis sehingga dia melakukan pemberontakan. Jadi setelah tanggal 30 Maret ya, beberapa hari, kurang dari 1 minggu, Andi Ajis melakukan pemberontakan. Pada tanggal 5 April jam 5 pagi itu Andi Ajis menyerang markas APRIS
di Makassar. Dan menawan beberapa pasukan APRIS yang memang ketika itu masih menjadi minoritas ya di daerah Makassar. Pasukan APRIS yang terdiri dari TNI, sehingga mereka tidak bisa berbuat banyak dalam menghadang pasukan Andi Ajis ini sendiri, sehingga banyak yang ditawan, termasuk Moko Ginta itu sendiri ditawan oleh Andi Ajis. Hal ini menimbulkan respon dari pemerintah. Di pemerintah kemudian memutuskan untuk melakukan atau memerintahkan ya suatu ekspedisi kepada Kolonel A.E. Kawilarang ke Makassar ya, untuk dilakukan pengamanan. Sebenarnya yang tanggal 5 April juga ini ya, itu memang benar adanya ketika pemerintah RIS itu akan melakukan pengamanan di wilayah Makassar dengan mengirimkan pasukan atau batalion dari Batalion Worang ya. Dan itu kemudian oleh pemerintah ditambah lagi ya pada tanggal 7 April itu mengirim pasukan A.E. Kawilarang dengan kurang lebih pasukan 12.000 ya anggota prajurit ketika itu. Dan tanggal 8 Aprilnya pemerintah kemudian mengultimatum Andi Ajis untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menyerang markas APRIS di Makassar. Dia diperintahkan untuk melaporkan diri ke Jakarta dalam waktu 2 kali 24 jam. Sebenarnya Andi Ajis itu sendiri sudah berencana ya tanggal 13 April untuk berangkat ke Jakarta. Kan tetapi hal tersebut kemudian dia ingkari, dan ini membuat pemerintah menganggap Andi Ajis sebagai pemberontak. Ya. Namun pada akhirnya Andi Ajis itu sendiri kemudian menyerahkan diri tanggal 15 April 1950. Nah, apakah pemberontakan di Makassar ini berhenti ketika Andi Ajis ditangkap? Tidak ya, karena pasukan KNIL itu masih berada di wilayah Makassar. Mereka sedang menunggu untuk dimobilisasi, dan adanya pasukan KNIL di Makassar ini menimbulkan bentrokan-bentrokan yang terjadi dengan pasukan-pasukan APRIS yang berasal dari TNI. Ini berlangsung selama berbulan-bulan ya, dari bulan April itu sampai sekitar bulan Agustus. Itu terjadi bentrokan ya antara pasukan KNIL dan juga TNI ya, meskipun dalam KMB sudah disepakati ya bahwa APRIS itu terdiri dari KNIL ya, bekas-bekas KNIL dan juga bekas TNI, sehingga digabungkan ke dalam APRIS. Namun di sini ya karena tadi KNIL ini menginginkan adanya negara federal dan tentara di negara NIT itu diinginkan hanya dari pasukan KNIL. Ini justru tidak disetujui juga oleh pemerintah pusat dari RIS yang menginginkan
pasukan APRIS ini juga dimasukkan anggota-anggota yang dari TNI, sehingga ini menimbulkan bentrokan ya dan pemberontakan khususnya dari Andi Ajis. Meskipun Andi Ajis itu sudah menyerahkan diri, tapi tetap pemberontakan ini atau bentrokan-bentrokan yang terjadi itu berlangsung sampai sekitar bulan Agustus. Nah, itulah pemberontakan yang berkaitan dengan kepentingan. Sebenarnya masih ada 2 lagi ya, yaitu RMS Republik Maluku Selatan dan juga PRRI Permesta. Namun mungkin untuk materi minggu ini Bapak cut dulu untuk 2 materi lagi, disimpan untuk minggu depan, karena ada kemungkinan untuk minggu ini KBM akan terganggu, sehingga untuk lebih mengefektifkan waktu ya, agar kalian juga tidak banyak hulang-hulang di rumah, ya setidaknya bisa menonton materi ini melalui YouTube. Jangan lupa absensi ya, dan mungkin dari materi-materi ini coba kalian analisis ya, apa hikmah yang dapat kalian ambil dari pemberontakan yang terjadi ya, baik itu yang tadi Bapak jelaskan tentang pemberontakan APRA ya, kemudian juga yang Andi Ajis, apa yang dapat kalian dapatkan ya dari peristiwa-peristiwa tersebut dalam upaya bangsa Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Apa yang menjadi penyebab dari peristiwa tersebut, dan bagaimana kita mengambil hikmah dari peristiwa tersebut sehingga upaya-upaya disintegrasi bangsa ini dapat kita cegah di masa sekarang. Tuh ya. Jadi materi hari ini mungkin dicukupkan sekian. Sampai jumpa di minggu selanjutnya, entah dengan Bu Nining nanti yang akan memberikan materi, atau bisa dengan Bapak lagi ya, atau mungkin Pak Sariman yang nanti yang masuk ya. Mungkin penjelasan dari Bapak itu hanya garis besarnya saja ya, karena pemberontakan yang terjadi baik itu APRA kemudian Andi Ajis itu sangat kompleks sebenarnya, banyak peristiwa-peristiwa yang mungkin terlewat. Ini Bapak ambil secara ringkasnya, selebihnya mungkin kalian bisa mencari sendiri, bisa mengeksplor sendiri. Jadi hal ini harus dibiasakan ya, karena kalian sudah masuk atau sudah naik level ke kelas 3. Jadi pola pikir kalian harus semakin luas ya. Dengan cara apa? Dengan mengeksplor materi-materi sejarah, sehingga nanti dapat diterapkan ya untuk pembelajaran di masa depan. Ya, sebagai generasi pendobrak bangsa, kalian harus lebih baik daripada generasi-generasi sebelumnya. Itu mungkin materi yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.